Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hoirul Muslim. Di sini saya akan bercerita tentang sebuah kisah yang sudah saya baca dalam buku berjudul The Secret of Satan atau Rahasia Setan, karangan Ustadz Samsudin Nur dan Abdul Razak Shidab, tahun terbit 2012. Yang dimana buku ini berisi tentang ulasan semua rahasia setan yang sesungguhnya berdasarkan Quran dan hadis. Saya hanya akan bercerita sedikit kisah yang sudah saya baca di buku ini tentang letak singgasana iblis, juga tentang sosok-sosok iblis, ciri fisiknya. Semoga cerita saya terhadap kawan-kawan yang berasal dari buku ini bisa tersampaikan dengan baik, dan kawan-kawan juga bisa menambah informasi atau wawasan yang sudah saya berikan terkait dari buku yang sudah saya baca ini. Silahkan disimak dengan baik-baik, didengarkan dengan baik-baik. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk. Baiklah, di chapter pertama buku ini yang dimana saya akan bercerita tentang sosok jin, iblis atau setan. Di buku ini bercerita tentang sosok jin yang sebenarnya berdasarkan dialog dengan jin muslim yang taat dan beriman. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa sebenarnya jin tidaklah seperti perkiraan manusia pada umumnya yang menganggap bahwa sosoknya sangat menakutkan dan menyeramkan. Padahal sebenarnya sosok atau bentuk jin yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah menakutkan. Berikut saya akan bercerita tentang gambaran sosok jin atau makhluk selain manusia yang diciptakan oleh Allah. Tubuh dan bentuk jin lebih kecil daripada tubuh manusia. Kepalanya sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan bentuk tubuhnya yang kecil. Jadi bentuk kepala dan tubuhnya tidak seideal bentuk tubuh manusia. Matanya memanjang dan tidak bulat seperti manusia. Di antara jin ada yang memiliki mata memanjang ke arah atas, dan ada juga yang sedikit miring ke arah dahi. Jadi lazimnya mata jin seperti mata rusa, namun dengan bentuk yang memanjang. Dalam persepsi manusia, mata jin berwarna merah, padahal tidak selalu demikian. Warna mata jin ada yang hitam, kuning, ada pula coklat tua, persis seperti warna mata-mata manusia. Telinganya seperti kuda karena bentuknya yang agak runcing. Tetapi ada pula di antara jin yang telinganya mirip telinga kucing. Karenanya kalau ada di antara jin yang menyerupai diri dalam bentuk-bentuk tertentu, maka bentuk yang paling disukainya adalah kucing, kuda, atau harimau. Hidungnya berbentuk seperti hidung manusia, letaknya di tengah-tengah wajah, tetapi hidung jin tidaklah mancung. Umumnya jin muslim berhidung pesek atau bulat. Selain itu, mereka memiliki jenggot karena mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Rambutnya sangat tebal dan lebih tebal lagi pada kaum wanitanya. Di kalangan kaum jin laki-laki, rambutnya lebih kasar dan lebih banyak yang botak. Tangannya seperti tangan manusia, hanya panjang tangan dan kukunya agak berbeda. Tangan jin bila dibandingkan dengan tubuhnya terbilang sangat panjang. Bahkan lebih panjang tangan jin bila dibandingkan dengan perbandingan ukuran tangan dan tubuh manusia. Kuku-kukunya sangat panjang, jari-jarinya juga sangat panjang. Kakinya berbeda dengan bentuk manusia karena bentuk tumit dan ujung jari-jarinya lebih runcing. Kakinya berbeda dengan kaki manusia. Organ tubuh dalam seperti pernapasan, tulang, jantung, dan pencernaannya mirip dengan manusia. Namun ukuran tulang jin terbilang besar jika dibandingkan dengan kulit atau dagingnya. Pembuangan atau sisa pencernaannya keluar dari lubang pengeluaran seperti yang manusia alami. Namun kotoran jin tidak berbentuk kasar, melainkan seperti uap yang sangat pekat. Sedangkan air kencingnya juga berbentuk gas yang kuat tekanannya, tetapi sangat ringan dan mirip air mancur di kalangan manusia.
Itulah sebabnya ada setan yang dapat mengencingi telinga manusia yang ketika tidur tidak menyebut asma Allah. Dengan begitu ketika masuk waktu sholat subuh, orang tersebut pasti akan tertinggal atau tidak bangun dari tidurnya karena dikencingi oleh jin tersebut. Juga setan memiliki tanduk di kepalanya. Ada 2 tanduk yang tumbuh di kepala jin. Tidaklah sebesar anggapan manusia tanduk yang terdapat pada jin tersebut. Tanduknya sangat kecil bila dibandingkan dengan tubuh jin yang memang kecil. Lain halnya dengan tanduk yang tumbuh di kepala iblis. Tanduk di kepala iblis memang besar, sesuai dengan tubuhnya. Warna kulitnya berbeda-beda, tetapi pada umumnya lebih hitam daripada kulit manusia. Kulit jin ditumbuhi oleh bulu-bulu yang tebal, namun warnanya berbeda. Ada yang hitam dan ada yang merah. Ukuran lidahnya sangat kecil sesuai dengan tubuhnya. Pakaian jin sebagaimana pakaian pada manusia umumnya. Jin juga mengenakan pakaian yang berbeda-beda. Sesuai dengan keinginannya, jin muslimah mengenakan kerudung atau jilbab, sementara jin muslim mengenakan kemeja. Umumnya jin menyukai warna merah, kuning, dan hitam. Mungkin itu fisik dari jin. Betul atau salahnya di chapter selanjutnya. Di buku ini bercerita tentang letak singgasana para nenek moyang setan itu berasal, atau yang sering kita sebut, yang familiar disebut oleh masyarakat, yaitu iblis. Karena iblis adalah nenek moyang dan rajanya setan, sebagai raja tentu ia memiliki kekhususan tersendiri, seperti memiliki istana kerajaan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, istana iblis berada di lautan. Singgasana iblis berada di laut. Lalu di laut, manakah singgasana tersebut berada? Pasti atau tidaknya, sebagian orang memahami bahwa singgasana tersebut berada di sebuah lautan yang dikenal dengan daerah segitiga Bermuda. Tepatnya di Samudra Atlantik. Ada yang menyebutnya segitiga Bermuda sebagai segitiga setan. Sebab di sanalah terjadi sekian banyak peristiwa misterius. Dari sana iblis juga mengendalikan seluruh aktivitas penyesatan mereka terhadap umat manusia untuk mewujudkan cita-citanya. Asal-usul segitiga Bermuda berasal dari nama bulan ke-7 penanggalan Mesir, yakni Nisan. Pada bulan tersebut, para petani melakukan aktivitas menanam, dan kemudian istilah tersebut digunakan untuk menunjuk suatu segitiga imajinatif atau hayalan yang terletak di Samudra Atlantik. Luas segitiga Bermuda sekitar 700.070 km, terdiri atas gugusan pulau-pulau yang jumlahnya mencapai ratusan pulau. Pulau tersebut terletak dalam susunan mirip untayan manik-manik. Seluruhnya terletak di Samudra Atlantik, tepatnya 930 km dari daratan Amerika. Kepulauan tersebut pernah dijajah oleh Inggris pada tahun 1684. Kemudian diubah statusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan, protektoral dari kerajaan Inggris. Bermuda memperoleh pemerintahan otonom untuk utusan dalam negeri sejak 1968. Namun jumlah pulau yang dihuni tidak lebih dari 600 pulau. Titik segitiga Bermuda berada di bagian utara, tepatnya ada di Pulau Bermuda. Sudut tenggaranya di Puerto Rico yang merupakan markas militer Amerika Serikat. Sudut barat lautnya terletak di Miami, Florida. Penduduknya berbahasa Spanyol, di samping bahasa Inggris sebagai bahasa resmi. Wilayah segitiga Bermuda juga disebut oleh sebagian orang dengan kuburan Atlantik, sebab di sana terdapat kisah-kisah ganjil yang cukup mengejutkan. Peristiwa tersebut merupakan malapetaka yang menimpa ekspedisi atau pengembaraan yang dilakukan oleh Skuadron ke-19 Amerika. Jika bukan karena peristiwa tersebut, segitiga Bermuda mungkin tidak akan dikenal oleh seluruh orang di dunia. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, bulan Januari tahun 1945,
Para pilot yang berpengalaman dengan 5 pesawat yang sangat canggih. Pesawat jenis TTB 30 Wenger lenyap seketika, padahal kondisi laut dan cuaca dalam keadaan normal. Selain itu, ada juga peristiwa Star Tiger yang saat itu mengangkut muatan 31 orang tanpa sebab yang jelas. Tiba-tiba pesawat tersebut lenyap, mengirimkan sinyal SOS. Peristiwa tersebut terjadi pada 30 Januari 1948. Sementara itu, kisah selanjutnya terjadi pada 28 September tahun 1948. Sebuah pesawat jenis DC-3 dengan muatan 35 penumpang terbang dari Puerto Rico. Informasi terakhir, pesawat tersebut berada 80 km di selatan Miami. Namun, setelah itu pesawat lenyap. Hal yang sama juga terjadi pada 17 Januari 1949. Pesawat SAR Areal yang setipe dengan pesawat Star Tiger sedang kembali ke pangkalannya di Bermuda. Kaptennya menginformasikan bahwa cuaca sangat bagus dan mereka segera sampai di Jamaika. Malangnya pesawat hilang begitu saja. Tidak kalah menariknya peristiwa selamatnya sebuah kapal laut bernama Mary Silhouette. Ditemukan pada Desember 1972, sedang mengapung dalam keadaan kosong. Penumpangnya terdiri atas seorang pendeta bersama istri dan seorang anaknya. Berikut awak kapal lainnya lenyap tanpa jejak. Kasus inilah yang paling banyak menarik perhatian publik, terutama sejak kapal tersebut ditemukan tanpa alat-alat perlengkapan komunikasi dan alat-alat penyelamat. Rute yang ditempuh adalah New York Jenewa. Posisi terakhir yang sempat ditangkap sebelum ia lenyap adalah 2 km sebelah barat Pulau Azores. Tetapi ketika Mary Silhouette ditemukan, demikian justru berada di dekat Portugal, bukan di sekitar Bermuda. Jadi sekalipun banyak teori yang dikemukakan untuk menafsirkan kasus kapal Mary Silhouette ini, tidak ada seorang pun yang dapat membongkar misteri tersebut. Demikianlah keganjilan demi keganjilan yang terjadi di perairan Bermuda. Tetapi apakah kejadian tersebut ada kaitannya dengan keberadaan istana iblis? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah lah yang tahu. Namun pastinya manusia hidup di alamnya sendiri dan iblis pun hidup di alamnya sendiri. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan informasi atau kisah yang sudah saya ceritakan kepada kawan-kawan tentang karakter sosok-sosok jin dan tempat letak singgasana iblis berada. Adapun kebenaran dan kebohongannya itu tergantung persepsi dari kawan-kawan semua. Ini hanya dari satu sudut pandang. Silahkan jika mungkin kawan-kawan ingin lebih dalam lagi tentang informasi setan ini, kawan-kawan bisa mencari dari segala sumber, maupun itu buku dan internet. Terima kasih. Bila ada kekurangan mohon dimaaf, dan bila pun ada kelebihannya itu bukan datang dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.